Gambar yang polos harus diubah menjadi seperti ini, ataupun kreasi lainnya. Ya, ini adalah sedikit cerita di mana mereka sedang mempersiapkan untuk mengikuti lomba mewarnai yang sudah ditentukan temanya. Dan tema lomba untuk kali ini adalah Caki. Itu sebabnya kenapa Andu latih mereka dengan gambar Caki. Kreativitas dan imajinasi anak-anak sangat diperlukan saat lomba mewarnai. Karena pada umumnya seringkali bagian tertentu pada lembar kerja anak saat lomba mewarnai itu adalah bagian kosong yang harus diisi sesuai dengan kreativitas atau imajinasi mereka. Itu sebabnya kenapa dalam setiap VT-nya Kak Andu selalu menanamkan konsep menggambar dahulu baru mewarnai. Karena skill menggambar juga sangat diperlukan. Untuk saat ini, yaps, tapi untuk pada proses pembelajaran awal, cukuplah menanamkan kecintaan mereka pada mewarnai dahulu. Yang mana berjalannya waktu nanti, proses menggambar juga harus dikenalkan pada mereka. Mau tidak mau, suka ataupun tidak, mereka harus melewati proses pembelajaran menggambar. Untuk persiapan lomba nanti, Kak Andu sudah membekalkan mereka teknik gradasi dan teknik kering, agar pada proses pewarnaan nantinya, mereka bisa menggunakan dua teknik, yaitu gradasi dan teknik kering. Seringkali pertanyaan ini muncul. Jika anak sudah pintar mewarnai, apa masih perlu ikut bimbingan belajar? Apa pernah dengar cerita, ada satu anak yang sering sekali juara kelas, dan satunya lagi bahkan tidak pernah dapat peringkat kelas. Anak yang pintar karena merasa udah bisa, maka dia tidak melakukan bimbingan apapun. Sedangkan anak yang belum mendapatkan peringkat, gigih sekali mengikuti bimbingan belajar. Berjalannya waktu, peringkat demi peringkat diraih, yang mana akhirnya mengejar peringkat pertama, yang selalu dipegang dengan anak yang pintar. Sebelum Kak Andu lanjutkan, ini adalah dokumentasi mereka mengikuti lomba mewarnai yang selama ini sudah mereka persiapkan. Kak Andu selalu menekankan pada mereka, kalah dan menang itu urusan belakang, terpenting adalah kemauan dan percaya diri untuk maju. Kalaupun menang itu adalah bonusnya. Dan jika pun gagal, artinya kamu diharuskan untuk tetap gigih belajar, bukan justru down. Karena perkembangan zaman tidak hanya menuntut anak harus cerdas, melainkan terampil. Ia mengingat cerita yang tadi, apa pelajaran yang bisa diambil? Bahwa di saat ada anak yang berada di posisinya, di belakang banyak anak yang terus akan mengejar. Yang mana tidak menutup kemungkinan satu di antara mereka benar-benar bisa mengejar. Sekarang ambil sisi positifnya saja. Jika mengikuti bimbingan, bukan berarti tutor lebih hebat dari anak didiknya. Bahkan biasanya tutor belajar dari anak didiknya. Banyak sekali kejadian seperti itu. Nah, sisi positifnya apa? Saling bertukar pikiran. Memiliki teman untuk berbagi, berpendapat, sharing, bertukar pikiran. Itulah enaknya jika anak mengikuti bimbingan yang mana satu frekuensi dengan hobinya. Kalau dia belajar di rumah, belum tentu dia bisa sharing. Bahkan bisa jadi dia mentok pada bakat yang dimilikinya saat itu saja. Sedangkan jika dia bisa sharing, mungkin saja kemampuan dia akan semakin berkembang. Masya Allah, Alhamdulillah, beberapa anak didik Andu ada yang menang untuk kategori TK juara 1 dan kategori B tingkat SD juara 2. Selamat untuk adik-adik yang berhasil meraih juara. Dan untuk adik-adik yang lainnya, Andu juga bangga banget dengan kalian. Sejauh ini kalian semua hebat. Semoga ilmu yang dibekalkan untuk kalian akan bermanfaat ke depannya. Bahagianya kalian, bahagianya Kak Andu pula. Dari kota manapun bisa belajar bareng Kak Andu ya. Untuk informasi selengkapnya, teman-teman atau adik-adik bisa langsung kirim pesan ke adminnya Kak Andu di akun ini, @kaandu_tutor. Yuk belajar bareng Kak Andu. Bye semua. Think I'm going dumb. I think